Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini anak-anakku kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Ibu adalah Ibu Sultana Dohmi, mengajar biologi di kelas 10. Nah, apakah Anda sudah pernah waktu di SMP pernah mempelajari tentang keanekaragaman hayati? Tentunya sudah pernah ya. Nah, di sini apa yang Anda ketahui tentang penerapan biologi dalam kehidupan masa kini saat ini? Kalian bisa memperhatikan dari gambar yang Ibu tayangkan di sini. Ada gambar hutan yang sangat lebat. Tentunya ini adalah hutan hujan tropis kebanyakan yang gambar di sini. Terus ada yang berupa gurun ya. Nah, ini pertanian. Lalu ini adalah tanaman-tanaman yang hampir sama dengan yang pertama ini. Yang ini adalah yang lebih ringan ya, atau tidak begitu padat tumbuhannya. Apabila kalian bisa mendefinisikan daripada tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, maka Ibu anggap kalian sudah memahami pada saat kalian di SMP mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Ya. Baik. Nah, apa yang Anda ketahui dengan tingkatan keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati itu adalah variasi daripada setiap atau organisme makhluk hidup. Nah, di sini dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati ini tetap tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, di mana makhluk hidup itu sumber yang berada di daratan, lautan, ekosistem akuatik, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian keanekaragaman. Ya. Nah, di sini kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini ada keanekaragaman gen yang paling mudah untuk kita pahami. Ini berbagai macam buah-buahan ya. Nah, di sini ada 2 macam buah-buahan, yang satu bulat, yang satu lonjong. Ya mungkin ini arum manis, kalau ini biasanya tumbuhan mangga eh, gincu ya di sini. Nah, kalau ini walu, dan yang satunya lagi adalah ini ya kentang di sini. Nah, ini bisa, mungkin ini kalian bisa melihat, yang ini jelas sekali ya, keanekaragaman gen. Karena mereka hanya nampak dalam perbedaan bentuk buah ya, tapi sama-sama mereka itu dalam golongan yang namanya Mangifera indica. Kemudian kalian nampak gambar yang ada di sini, berbagai macam hewan. Apakah ada perbedaan dari berbagai macam hewan ini? Ini hewan ini adalah hewan anjing dan ada yang kucing. Ya. Nah, di sini mereka dikatakan keanekaragaman jenis karena berbedaan antara dalam satu kelompok itu berbeda dalam jenisnya, ya. Nah, itu. Lalu kita lihat ini keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem di mana kalau kita lihat dari gambar di sini eh, nampak di sini ada beberapa hutan, ada hutan bakau, hutan hujan tropis yang tadi Ibu dalam pembukaannya, di mana kalian itu bisa eh, membedakan antara tumbuhan-tumbuhan yang ada. Kemudian ini adalah padang rumput. Tentunya di padang rumput ini kalian lihat, ini hanya ada salah satu pohon saja yang muncul yang dia bisa bertahan di ekosistem ini. Nah, ini adalah ekosistem sawah ya. Nah, ekosistem sawah. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan ini satu tatanan kota. Nah, di sini mungkin kalian bisa lihat, oh ini berbeda jauh ya daripada satu ekosistem yang ada. Dan tentunya hewan pun yang hidup di sini. Dan jadi bukan hanya anak tumbuhan saja, tapi hewan pun pasti akan berbeda yang ada di sini ya.
Kalau di hutan hujan tropis tentunya dia lebih bervariasi hewannya juga. Mulai dari di sana ular, tikus, sampai kepada orang hutan. Tapi kalau hutan bakau itu tentunya sesuai dengan keadaannya. Nah, kalau di sini tentunya makhluk hidupnya sesuai dengan padang rumput yang ada. Kemungkinan hewan-hewan yang hidup di sini adalah hewan-hewan yang biasa memakan lebih banyaknya rumput. Ya, kalau sawah di sini kemungkinan ada variasi sedikit daripada tumbuhan-tumbuhan selain yang kita tahu di sana padi ya. Nah, itu. Nah, dari tiga ekosistem ini ya atau tiga keanekaragaman ini yang tadi di awal Ibu sudah katakan di mana ada tingkat keanekaragaman jenis, ada gen dan ada ekosistem. Nah, pada saat kita melihat tingkat keanekaragaman itu, tentunya kita harus tahu prinsip dari ketiga keanekaragaman itu. Pertama, misalnya gen. Kita harus tahu bahwa gen itu adalah, coba Ibu kembali lagi ke depan, bahwa gen itu adalah variasi daripada satu spesies daripada makhluk hidup. Karena diturunkan oleh sifat-sifat gen dan penampakannya pula dia akan terlihat pada variasi luar terutama ya. Nah, sedangkan kalau jenis ya, kalau jenis itu nampak daripada variasi daripada satu kelompok di sini. Kita lihat berbagai macam anjing di sini ya. Ini beda dia ya. Nih, beda dari warna, terus bentuk tubuh ya. Nah, itu. Sementara kalau ekosistem itu tentunya kita akan melihat daripada keadaan tumbuhan maupun hewan juga. Nah, mungkin itu sebagai tingkat awal daripada kita mempelajari tentang keanekaragaman ekosistem. Dan ekosistem ini kalian harus nanti akan melihat flora dan fauna yang akan ada di dalam keanekaragaman ekosistem ini yang akan lebih luas kita bicarakan di dalam pertemuan yang kedua. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga nanti pada pertemuan kedua kalian bisa membaca materi tentang keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia kita. Nah, baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.